Mari kita membuka Alkitab kita sekarang dari kitab Kejadian, pasal yang ke-23. Hari ini kita akan membahas kitab Kejadian 23 dan 24. Ya, tetapi karena dua pasal yang panjang ini, kita tidak akan membaca seluruhnya, tapi saya akan membaca beberapa ayat yang kunci, sehingga kita menolong kita mengerti akan seluruh dua pasal ini secara singkat. Kejadian pasal yang ke-23, saya akan mulai membaca ayat 1 sampai 4 bagi saudara sekalian. Harap saudara mengikuti dan memperhatikan di Alkitab saudara. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Kita lompat ke ayat 9b. Ya, kita lompat ke ayat 9b. Atau dari ayat 9 saya bacakan. "Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya." Ini masih perkataan Abraham ya. "Baiklah, itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Lompat lagi ke ayat yang ke-20. "Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkannya kepada Abraham menjadi kuburan miliknya." Nah, kita lanjut ayat pasal yang ke-24. Kisah yang berbeda, tapi kisah yang berlanjut sebenarnya. Pasal 24 ayat 1 sampai 9 saya bacakan bagi saudara. "Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, 'Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku.' Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, 'Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?' Tetapi Abraham berkata kepadanya, 'Awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana.' Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal Pak Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu." Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Firman-Mu sudah kami baca dan kami saat ini siap untuk merenungkan, mendengarnya. Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, setiap kami yang mendengar, di dalam wadah kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami semua, untuk kami boleh sungguh-sungguh merenungkan, mengenal akan Engkau, dan hidup kami boleh dipimpin, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, karena kami datang bukan untuk mendengar suara manusia, bijaksana manusia, tapi kami mau mendengar suara Tuhan, kebenaran firman-Mu yang Kau telah nyatakan kepada kami di dalam Alkitab, dan yang hari ini, saat ini,
kami mau merenungkan, mengertinya lebih dalam. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami semua, sehingga pikiran hati kami boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua, pimpin hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh dengan setia dalam urapan dan belas kasihan-Mu, boleh memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya memberikan tema akan khotbah pada hari ini. Dua pasal ini yang besar adalah dengan kerangka satu tema adalah bahwa kita orang Kristen adalah orang yang ada di dalam dunia ini, tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. We are in the world but not of the world. Ya, ini adalah tema yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus sebenarnya bagi murid-muridnya ketika Tuhan Yesus berdoa sebelum dia disalibkan di Taman Getsemani. Dia berdoa bagi murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 17 mengatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka, murid-muridnya, murid-murid Kristus masih ada di dalam dunia. Kita masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Lalu ayat yang ke-14, Tuhan Yesus melanjutkan doanya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta Engkau supaya mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya, jadi we are in the world but not of the world. Ini adalah sesuatu yang dua realita yang perlu kita mengerti secara jelas, ya, bahwa kita memang ada di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Kristus mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Di dalam bagian lain Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi akan ada tantangan, ada kesulitan, ada pergumulan, tetapi kita harus menyadari bahwa kita bukan berasal daripada dunia ini. Kita diutus di tengah-tengah dunia ini, artinya kita tidak dipanggil sebagai orang-orang Kristen menarik diri, mengisolasi, berkumpul sendiri orang-orang Kristen, tidak berhubungan dengan dunia. Tidak, kita dipanggil untuk masuk terjun di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan namanya, untuk menyatakan kepada orang-orang di dunia ini bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu berdaulat, Tuhan itu penuh kasih, dan telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita melalui Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan dunia, memperlebar kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tapi waktu kita mengerjakan semua itu, kita perlu sadar bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini. Waktu kita mengerjakan segala pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh dengan cara dunia kita mengerjakan hal-hal itu. Tujuan hatinya dan juga motivasi hati kita itu berbeda dengan dunia ini. Tetapi kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Tapi harus sadar identitas kita itu bukan berasal dari dunia ini. Sehingga kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita menjadi garam mempengaruhi dunia yang tawar, dunia yang semakin membusuk. Kita berfungsi sebagai garam di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian, dua realita ini kita bisa melihat di dalam Kejadian 23 dan 24, ya, di dalam hidup Abraham. Kita melihat prinsip ini, kita akan mempelajari hari ini melalui kehidupan Abraham. Saudara sekalian, Kejadian 23, tadi kita sudah baca secara singkat beberapa ayat. Tentunya kita mengetahui itu berbicara tentang kematian Sarah. Ya, kematian Sarah setelah dia berumur 127 tahun. Artinya Sarah dan Abraham itu telah merayakan lebih daripada golden anniversary. Pasti lebih dari golden anniversary, 50 years.
pasti lebih daripada bahkan diamond anniversary. Diamond katanya 60 years, ya. Bahkan platinum anniversary, ya. Ini platinum itu 70 tahun. Ya, mungkin hanya ada sedikit sekali orang dalam dunia ini yang bisa merayakan platinum anniversary. Bahkan Abraham dengan Sarah lebih dari itu, pasti lebih dari itu, ya. Karena Sarah berumur 127 tahun. Dan kemungkinan orang pada zaman itu tuh menikah itu pasti di bawah 20 tahun sudah menikah, ya. Pasti nggak tahu lagi namanya apa, ya. Centennial anniversary mungkin, ya. Centennial 100 tahun pernikahan, sudah merayakan lebih daripada 100 tahun pernikahan mereka. Jadi dan kemudian meninggal lah atau mati lah, ya. Kita kadang-kadang pakai istilah mati agak seperti kasar gitu, ya. Tapi sebenarnya kita pakai mati, ya. Matilah Sarah begitu. Meninggallah Sarah setelah berumur 127 tahun. Tentu Abraham sedih meratapi meninggalnya istrinya yang dia kasihi ini, ya, yang pada waktu umur 100 tahun masih ada laki-laki yang suka sama dia. Ya, kalau sudah kita baca, ya, berarti sangat-sangat cantik Sarah ini, ya. Dan saudara sekalian, tetapi ini bukan fokus. Kalau kita tadi membaca pasal 23, ini bukan fokus daripada cerita ini, tapi fokusnya adalah apa yang kemudian dilakukan Abraham ketika istrinya meninggal. Ayat yang keempat khususnya, saya ulangi sekali lagi membaca bagi saudara. Ketika Abraham, ketika istrinya sudah meninggal, dia kemudian berkata kepada orang Het atau bagian daripada orang Kanaan di tanah yang di mana Abraham tinggal situ. Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di antara tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Jadi perkataan pertama menyadari dari Abraham ini, dia menyadari I am an alien and a stranger. Aku adalah orang asing, pendatang di negeri ini. Ini adalah tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham akan menjadi miliknya, tapi sampai saat itu dia belum diserahkan kepada Abraham, ya, sehingga Abraham sungguh-sungguh sadar bahwa dia adalah orang asing di tengah-tengah akan tanah yang sekarang ini dia tinggal. Dia adalah orang asing dan pendatang. Abraham lalu ingin membeli tanah di situ, ya, perkataan itu, dan kemudian orang Het mengatakan, kau orang yang terhormat, kau raja yang agung, maka ambillah salah satu. Semua kami, suku-suku kami, keluarga-keluarga kami yang punya tanah, kamu ambil saja salah satu. Kamu mau taruh di mana, istrimu dikuburkan di mana, mereka pasti akan memberikan kepadamu. Ya, kuburkan saja dimanapun. Tapi Abraham mengatakan tidak. Saya bukan hanya mau tempat untuk menguburkan istriku, tetapi saya mau tanah atau tempat yang menjadi milikku. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Tanah yang tadi, makanya ya kalimatnya agak bingung, kuburan milik, ya, kuburan milik kepadaku. Dan itu sebenarnya diulang di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dia ingin membeli tanah, sehingga itu aku bukan hanya pinjam, kamu memberikan pinjam kepadaku, tetapi aku ingin membeli satu tempat, satu tanah, sehingga itu menjadi milikku di tanah perjanjian ini. Ya, ini mirip seperti saya waktu mempersiapkan ini, saya teringat juga akan mama saya, ya, yang sudah meninggal. Ya, waktu beliau meninggal, kemudian kita cari-cari, pikir-pikir mau beli tanah di mana begitu untuk menguburkan dia. Maka ketemu dengan beberapa orang, akhirnya ada satu jemaat yang sangat murah hati, dan dia punya tanah banyak di San Diego Hill. Dia punya banyak tanah di sana, dan dia bilang, Pak Budi, pilih aja salah satu, ya. Dia kasih semua daftarnya, pilih saya salah satu, ya, yang mana gitu, ya. Ya sudah, saya sama papa saya pergi ke tempat itu, lihat petanya dan pergi lihat lokasinya. Wah, kemudian bapak saya, ini pilih di sini. Wah, tempat yang di bukit, gitu ya, agak di bukit dekat helikopter, gitu. Helikopter bagus, dan tempatnya itu 2, jadi udah siap. Separuh mama saya, separuh lagi untuk dia. Di situ nanti kalau meninggal dia akan dikubur juga di situ. Nah, inilah yang Abraham juga ingin katakan, ya. Dia tidak mau dikasih pinjam, tetapi dia ingin membeli
tanah di tempat itu. Gua di ujung situ, bolehkah saya membeli gua itu untuk tempat istri saya? Dan dia pasti sudah pikir, dan nanti memang betul-betul akan terjadi bahwa dia juga akan dikubur di situ, dan juga nanti anaknya dan istri anaknya juga dikubur di situ, bahkan cucunya dan istri cucunya juga akan dikubur di tempat itu. Ya, tapi kemudian orang Het mengatakan, jangan itu tidak bisa diberikan kepada kamu. Kamu jangan cuma guanya saja, tetapi sekalian tanahnya yang di sekitar itu. Ya, jangan cuma guanya. Dan kamu bisa bayar dengan harga sedemikian. Dan Abraham tanpa menawar-menawar, ya, dan dia kemudian langsung membeli dengan uang yang cukup banyak sebenarnya. Kira-kira ada penafsir mengatakan kira-kira itu 1 tahun upah bekerja sebenarnya untuk membeli 1 bidang tanah di situ di mana ada guanya, dan kemudian dia menguburkan akan istrinya. Sudah sekalian, hal yang pertama di sini kita bisa melihat, ya, prinsip yang pertama, Abraham sadar bahwa dia adalah seorang pendatang, seorang asing yang ada di negeri itu. Karena itu dia dengan bebas memakai uangnya sebenarnya demi menggenapkan rencana Allah. Kenapa dia mau beli? Kenapa dia tidak mau dikasih pinjam saja? Karena dia tahu ini adalah act of faith daripada Abraham. Dia tahu bahwa tanah ini akan diberikan kepada dia. Ini adalah janji Tuhan. Sebelumnya sudah tahu ini adalah tanah yang akan diberikan kepada dia. Dan di mana sekarang Abraham tinggal, meskipun dia belum memilikinya, sekarang dia dengan tanda dengan membeli sebidang tanah di tempat itu sebagai tanda iman. Uang yang dia miliki dengan bebas, dia tidak lagi memegang erat-erat uang itu, tetapi dia mau memakainya untuk menggenapi rencana Tuhan sebagai tanda. Inilah iman seperti apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Saudara sekalian, jadi ini adalah pembelian tanah ini sebagai suatu pernyataan iman Abraham terhadap janji Allah. Dia percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memberikan tanah ini. Sehingga Abraham tidak mau membawa tubuh Sarah itu ke tanah leluhurnya, ya, tetapi dia tahu dia akan menaruh istrinya itu di tanah di mana Tuhan nanti akan memberikan kepada dia dan kepada keturunannya. Itulah yang menjadi hal yang pertama yang kita boleh belajar dari apa tindakan Abraham membeli tanah di tempat di mana dia tinggal sebagai seorang asing dan sebagai pendatang. Dia tidak memegang erat-erat akan uang yang Tuhan telah berikan. Dia sudah cukup makmur, tetapi dia memakainya untuk menggenapi akan rencana Tuhan yang Tuhan sudah janjikan ke depan. Saudara sekalian, bagaimana kita mengerti dan memandang hidup kita di dunia ini, itu akan berdampak besar bagaimana kita memakai akan uang kita. Ini sesuatu poin yang penting, ya. Kalau saudara tinggal di hotel, saudara tidak mungkin dekor hotel itu bagus-bagus, saudara tidak mungkin beli piano dan taruh di kamar hotel itu. Karena kita tahu hotel adalah tempat yang sementara kita tinggal, ya. Kita yang bukan berasal dari dunia, maka kita tidak akan memegang dengan erat-erat segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kita akan loosely, ya, memegang akan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kemudian ada orang yang bertanya, bukankah kita harus merencanakan masa depan akan hidup kita? Betul. Kita harus merencanakan akan masa depan. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa kita hanya merencanakan masa depan kita untuk 10 tahun, 20 tahun, untuk anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita 30 tahun ke depan? Kenapa kita tidak merencanakan masa depan kita sampai kepada kekekalan? Sampai kita sudah selesai di dalam dunia ini. Sampai kita boleh bertemu muka dengan Tuhan, dan Tuhan akan bertanya, meminta pertanggungjawaban kepada kita atas segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kita, atas segala, bukan hanya uang kita, hidup kita, waktu kita yang telah Tuhan berikan kepada kita, apa yang telah kita lakukan, segala hal di dalam anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita.
Saudara sekalian, inilah hal yang pertama kita boleh renungkan bersama. Belajar daripada Abraham. Abraham sadar, tahu bahwa dia adalah orang asing dan pendatang. Demikian juga kita adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan kita bukan berasal dari dunia ini. Artinya kita adalah orang asing, kita adalah musafir di tengah-tengah dunia ini. Menyadari akan kesadaran kita sebagai musafir, meskipun ini hal yang kita sudah pernah bahas beberapa kali dan juga dalam surat daripada Petrus, tapi kita perlu terus diingatkan bahwa kita adalah seorang musafir di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini bukan rumah kita selalu adalah orang-orang yang bukan permanent residence di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah temporary residence di tengah-tengah dunia ini. Kita hanya sementara saja di dalam dunia ini. Bukan berarti dunia ini tidak perlu kita kerjakan. Bukan berarti kita tidak memikirkan apa yang ada dalam dunia ini. Tuhan sementara ini membiarkan kita hidup di dalam dunia ini. Bahkan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Kita perlu mengerjakan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan yang adalah pemilik daripada dunia ini. Dan yang memiliki rencana yang kekal bagi dunia ini. Sehingga kita boleh mengerjakan segala tugas yang ada, seperti Abraham, dia membeli tanah ini. Dia membeli itu dengan kesadaran sadar ini sesuai dengan janji Tuhan dan rencana Tuhan ke depan. Sehingga dia melakukan langkah iman di dalam pembelian tanah yang sebagai kuburan daripada istri dan juga bagi dia kemudian. Saudara sekalian, pertanyaan bagi kita adalah apakah saudara sadar bahwa kita adalah orang asing dan pendatang di dalam dunia ini? Kita perlu pikir itu. Ya, kita perlu pikir karena kita tahu, kita semua tahu bahwa kita satu hari akan mati. Kita semua sadar itu. Ya, karena itu penting sekali kita pengkhotbah mengatakan lebih penting, lebih baik kita pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah orang berpikir, sadar bahwa satu hari aku pun yang ada di peti mati itu. Dan ketika kita sadar akan akhir daripada hidup kita, dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan seluruh akan hidup kita, maka itu memberi perspektif bagaimana kita harus hidup sekarang ini di dalam dunia ini. Mengerti segala hal yang kita miliki, yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita boleh melihatnya dari perspektif kekekalan. Ketika kita selesai, ketika kita menutup mata, dan kita semua tangannya terlepas. Ada seorang yang mengatakan ketika bayi lahir, dia lahir, keluar, dia berteriak, dia akan menggenggam seolah-olah mau menggenggam akan dunia ini. Tapi semua orang yang mati, tangannya terlepas. Selesai. Tidak ada 1 rupiah pun, tidak ada 1 hal pun, tidak ada 1 gram emas pun yang dia boleh bawa. Tidak ada. Semua ditinggal. Hanya hal-hal yang bernilai kekekalan. Hanya hal-hal yang diperhitungkan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang kita selesaikan di dalam dunia ini. Dan yang hal-hal yang kita disebut, Tuhan Yesus mengatakan kita sedang mengumpulkan harta di sorga, bukan di dunia ini, di mana ngengat, karat, merusakkannya, pencuri datang mencurinya, ya, bisa kapan saja itu terjadi di dalam hidup kita. Tetapi biarlah kumpulkan harta di sorga, yaitu kita mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang bernilai kekekalan. Hari ini kita mendoakan saudara-saudara kita yang pergi ke KKR regional. Ya, mereka mungkin salah satu yang paling mahal pergi, ongkosnya $1.000, $1.100 untuk pergi dengan pesawat ke sana. Ya, belum waktunya, belum cutinya dan sebagainya. Mereka, ini adalah pikiran dari kekekalan. Ya, kalau orang dunia ini orang tidak akan mengerti. Ya, untuk apa berlelah-lelah, keluar uang begitu banyak, ya harus cuti, cutinya saja tidak cukup untuk jalan-jalan, tidak cukup untuk jalan-jalan rasanya. Ini dipakai untuk pergi ke pedalaman, ya, memberitakan Injil. Dan ada bahaya jatuh, ada bahaya ditolak dan sebagainya. Ya,
tapi mereka mau pergi. Itu adalah salah satu tanda, salah satu ekspresi daripada orang-orang yang tidak memikirkan akan hal-hal yang berhenti di dalam dunia ini saja, tapi memikirkan hal-hal yang bernilai kekal. Injil yang diberitakan, orang-orang yang mendengar Injil yang bernilai kekal. Kalau Injil itu kemudian diterima oleh orang-orang yang mendengarnya, dan itu akan mengubah hidup mereka. Ada benih yang kekal, dan dari mereka bisa turun lagi ke anak-anak mereka, ke lingkungan mereka, ke cucu-cucu mereka, terus berlanjut. Ada hal-hal yang baik yang kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan yang bernilai kekal. Karena itu kita berbagian, ya, kita juga semua berbagian. Nanti saudara silakan juga memberi persembahan. Mereka harus keluar sendiri biaya pesawat, tetapi untuk biaya di sana, untuk makannya, untuk mobilnya, untuk tempat tinggalnya, nah itu adalah kita bersama-sama sebagai satu gereja mensupport mereka. Ya, satu orang itu kira-kira $350 untuk pergi ke sana, pergi ke tempat-tempat itu dengan ongkos dan sebagainya. Kita bersama-sama berbagian, itu sesuatu yang sebenarnya sangat kecil kita boleh berbagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudara, betul-betul kalau kita boleh berbagian itu diberi kesempatan. Kadang-kadang kita waktu memberi persembahan, saya sering katakan kita sekarang diberi kesempatan untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu betul-betul bukan bahasa basi, bukan hanya bahasa yang indah, ya, kita diberi kesempatan, tetapi betul-betul secara esensinya kita diberi kesempatan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Tuhan pemilik alam semesta ini. Ya, tetapi kalau kita, Tuhan boleh memanggil kita, boleh dipakai uang kita untuk pekerjaan Tuhan, dan itu waktu kita memberikan uang itu untuk pekerjaan Tuhan, sebenarnya uang itu dipakai berkali-kali lipat gunanya dibandingkan kita beli mobil baru, kita beli makanan yang lebih enak, kita tinggal di hotel untuk kita sendiri, semua untuk kita sendiri. C.S. Lewis mengatakan, nothing that you have not given away will ever be really yours. Ya. Tidak ada yang kau belum berikan, khususnya bagi pekerjaan Tuhan, benar-benar milik engkau sebenarnya. Heran ya. Saudara harus pikirkan kalimat ini. Nothing that you have not given away will ever be really yours. Hanya sesuatu yang kita berikan, khususnya untuk pekerjaan Tuhan, itu betul-betul milik kita. Itu adalah harta yang di surga. Kita sedang mengumpulkan harta yang di surga. Tapi kalau kita pakai kita sendiri, ya sudah habislah. Ya, sudah berhenti. Tapi kalau uang itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, saudara, ini bukan teknik untuk saudara memberi persembahan, saudara. Ini adalah kebenaran firman yang kita betul-betul menyadari kita adalah pendatang, orang asing di dalam dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini, tapi memang kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Ini adalah ladang Tuhan yang kita diberi kesempatan untuk mengerjakannya dalam dunia ini. Saya sangat tergerak juga waktu kita mengumpulkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di Springville. Juga ada cukup banyak dari orang-orang dari West, ya, dari Barat, yang pasti tidak akan ke Springville. Itu Southeast, ya, jauh sekali. Mereka pasti tidak akan ke Springville. Mereka akan di sini, ya, gerejanya. Tapi mereka sadar itu pekerjaan Tuhan di sana. Mereka ada beberapa yang memberi persembahan dengan signifikan. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat indah, menyadari bahwa memang uang ini adalah milik Tuhan dan Tuhan mau pakai uang kita untuk pekerjaannya. Kita memberikan persembahan untuk misionaris pergi mencetak Alkitab. Sudah tahu Alkitab ini kita bisa beli sangat murah. Saya pernah katakan kepada saudara, kita beli di Indonesia mungkin kira-kira hanya 30% dari harga kertasnya saja. Dari harga kertas yang sangat bagus. Ini kertas yang kualitas paling tinggi, salah satu yang paling tinggi di seluruh dunia. Ya, kertasnya tipis, kertasnya kuat, kertasnya tidak tembus, tipis, kuat tapi tidak tembus karena dua sisi itu dicetak. Ya, jadi kita mudah untuk membacanya. Ini kertas yang sangat mahal.
Tapi karena itu kalau hanya bayar nilai kertasnya saja, sebenarnya kita harus bayar tambah 70% dari apa yang kita beli di Indonesia, khususnya yang saya tahu di Indonesia, tapi mungkin hampir sama di mana-mana. Ya, kita dapat dengan murah sekali beli. Kenapa bisa? Lalu 70% dari mana? Kenapa kita bisa bayar hanya 30%? Karena 70%-nya adalah banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sadar ini adalah firman Tuhan, inilah firman yang berharga, inilah firman yang kekal, yang perlu diberitakan ke banyak-banyak orang, ke segala tempat, bahkan ke seluruh dunia. Orang yang sadar, mengerti, dan mereka memberi persembahan kepada Bible Society, kepada Lembaga Alkitab Indonesia, kepada pencetak-pencetak Alkitab, supaya Alkitab boleh dibagikan, disebar ke seluruh dunia. Dan uang yang dipakai untuk mencetak Alkitab, itu artinya dipakai berkali-kali lipat dari uang yang kita punya itu, untuk pekerjaan Tuhan. Semua uang yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan kebesarannya, itu sebenarnya betul-betul kita diberi kesempatan untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Yang kita boleh bersama-sama belajar hal yang pertama ini dari Abraham. Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua, kesadaran kita in the world but not of the world juga membentuk pandangan kita tentang kematian. Ya, Abraham meratap dan menangis, sesuatu yang wajar, sesuatu yang bahkan sesuatu yang baik sebenarnya. Ya, ketika kita menangis menangisi orang yang kita kasihi yang telah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sendiri menangis melihat Lazarus mati dan kesedihan daripada keluarganya. Bahkan sebenarnya dia kemudian murka. Ada murka di dalam hatinya yang dalam, karena dia melihat kematian adalah akibat dosa dengan segala penderitaan yang dialami karena kematian itu. Jadi, tetapi di satu sisi sedih, bahkan murka terhadap kematian, tetapi kita melihat sekali lagi dari Abraham tidak menguburkan Sarah dengan perasaan putus asa, melainkan dia menguburkan Sarah dengan pengharapan penuh akan janji Tuhan tentang tanah perjanjian. Ya, dia belum terlalu jelas mengerti bagaimana Tuhan akan memberikan tanah perjanjian itu kepada dia, tetapi dia tahu janji Tuhan pasti terlaksana. Karena itu dengan dia membeli tanah itu dengan harga yang cukup mahal, maka sekali lagi itu menyatakan iman dan pengharapan daripada Abraham dan percaya penuh akan janji Tuhan tentang tanah perjanjian yang akan digenapi Allah dengan cara yang melampaui segala realita kematian yang dia hadapi itu. Dan tentu ini kita tahu di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus kita yang sudah ditebus. Setiap orang yang percaya kepada Aku, Tuhan Yesus mengatakan dia akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Bahwa kematian bukan akhir daripada hidup manusia, tetapi dengan kesadaran kita memang bukan berasal dari dunia ini. Kematian justru menegaskan, menggenapi kebenaran itu, bahwa kita akan kembali kepada Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan, karena dari situlah kita berasal, dan kita akan hidup selama-lamanya, dan tentu di dalam langit dan bumi yang baru yang nanti akan Tuhan sediakan bagi kita untuk kita boleh berkarya juga, bekerja dan memuliakan Tuhan secara sempurna di dalam langit dan bumi yang baru itu. Jadi kematian, mengerti ini sekali lagi, kematian membawa kita mengerti bahwa kematian bukanlah akhir daripada hidup manusia, tetapi ada pengharapan yang pasti. Kita sudah menyaksikan itu berkali-kali, ya, di dalam hidup kita, di dalam gereja ini. Kita bersyukur betapa indahnya kematian orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ada di dalam kesedihan, di dalam ratapan yang ada, tetapi di dalamnya ada pengharapan yang pasti, ada kekuatan dari Tuhan, ada karena kita tahu kematian bukan akhir daripada hidup kita. Yang ketiga, kita masuk ke dalam Kejadian pasal 24. Ya,
Kesadaran bahwa kita ada di dalam dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia ini, juga mempengaruhi Abraham di dalam dia mencari istri untuk anaknya. Ya, Ishak di dalam pasal 24 ini adalah cerita tentang Abraham mencarikan istri bagi anaknya. Tetapi waktu saudara melihat ini, Abraham dikatakan ayat yang pertama, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, setelah diberkati Tuhan dalam segala hal, dan dia mulai pikir tentang anaknya, tentang masa depannya. Ini bukan hanya langkah umum seperti orang pada umumnya, bahwa dia sekarang sudah tua, istrinya sudah meninggal, kemudian Ishak hanya anak satu-satunya, bukan hanya dia memikirkan akan keturunannya ke depan, ya, tetapi bukan hanya ingin dia punya cucu, begitu ya, dari Ishak, tetapi ini adalah pikiran Abraham untuk menggenapi rencana Tuhan, menggenapi janji Tuhan tentang keturunan. Tuhan telah berjanji, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, tanah yang kau tinggal, kau lihat sepanjang kiri kanan, sejauh mata memandang akan diberikan kepadamu, dan aku akan memberkati engkau dan keturunanmu turun-temurun. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Jadi janji Tuhan tentang keturunan itulah yang menggerakkan hati Abraham. Dia mulai memikirkan, tapi sekarang keadaannya dia sudah sangat tua. Abraham berarti mungkin sudah hampir 150 tahun, begitu ya, saat itu, ya kira-kira seperti itu, sudah lebih dari 130 tahun yang pasti, dan dia sekarang keluarga yang satu-satunya adalah anaknya, dan anaknya belum mempunyai istri. Bagaimana dia bisa mempunyai keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit? Karena itu langkah dan apa yang dia lakukan di dalam pasal 24 ini juga sekali lagi menunjukkan akan imannya. Tapi masalahnya adalah dia tinggal di Kanaan. Ya, ini problemnya. Ya, dan di Kanaan artinya orang-orang yang tidak beriman, hidup di sekelilingnya, dan juga yang tanahnya nanti akan diserahkan kepada keturunan daripada Abraham. Karena itu dia tidak mungkin Ishak itu menikah dengan salah satu orang di tanah Kanaan. Tapi di sisi lain apa yang harus dilakukan? Kalau dia pergi meninggalkan Kanaan, maka dia juga melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah memimpin dia masuk ke situ. Dan dia sudah membeli sebidang tanah di situ. Dan Tuhan berjanji, menunggu janji Tuhan, akan seluruh daerah tanah perjanjian itu akan diberikan kepada Abraham. Jadi dalam hal ini apa yang harus dia lakukan, ya, untuk mencari istri bagi anaknya Ishak? Maka Tuhan tidak memberitahu langsung akan apa yang harus dilakukan Abraham, tetapi dia dengan hikmat dari Tuhan, dengan berdoa kepada Tuhan, maka dia mengutus hambanya yang paling senior, Eliezer, untuk pulang ke kampung, ya, untuk mencari orang di sana keluarganya yang boleh menjadi istri daripada anaknya. Jadi saudara sekalian, dipanggillah Eliezer, dan kemudian disuruh bersumpah, pulanglah ke kampung, sana saudaraku, dan carilah istri bagi anakku. Tapi kemudian Eliezer mengatakan, hambanya ini mengatakan, kalau saya datang ke sana, tapi perempuan itu tidak mau ikut, bagaimana? Apakah saya harus balik lagi dan membawa Ishak ke sana? Abraham bilang, tidak, jangan pernah, awas ya, jangan pernah membawa anakku kembali ke sana, meninggalkan tanah perjanjian ini. Dan kemudian ayat 7 dan 8 ini perkataan yang kita renungkan bersama-sama. Kejadian 24 ayat 7 dan 8, perkataan Abraham yang menyatakan imannya yang penuh kepada Tuhan. Kejadian 24 ayat 7 dan 8. Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk aku. Tetapi
jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini, hanya saja janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Saudara sekalian, inti daripada perkataan Abraham yang merupakan ini kalimat Abraham yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab. Nanti tidak lama lagi juga Abraham akan mati. Tetapi kita melihat perkataan yang penuh dengan iman. Melalui perjalanan hidup yang panjang, kita sudah berapa bulan membahas tentang Abraham, naik turunnya, jatuh bangunnya Abraham. Mungkin juga puncak daripada imannya itu dinyatakan di dalam Kejadian pasal 22 yang kita sudah membahas. Bagaimana dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, yang dia kasih itu, Ishak, kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, dia rela mengerjakan itu, mentaati kepada Tuhan. Dan di sini setelah melalui perjalanan jatuh bangun Abraham di akhir hidupnya, perkataan yang terakhir yang dicatat di dalam Alkitab dari Abraham ini adalah perkataan yang penuh dengan iman. Penuh dengan iman. Inti daripada perkataan ini adalah Abraham mengatakan Allah yang telah menyatakan kesetiaan pada janjinya lagi dan lagi di dalam ketidaksetiaanku, dia adalah Allah yang setia dan menggenapi dan menarik aku kembali di dalam jalannya dan rencananya. Allah yang telah Allah yang setia itu pasti akan menyediakan istri bagi anakku. Karena itulah janji Tuhan. Keturunanku akan menjadi seperti pasir di lautan. Tetapi kalau bukan dengan jalan ini, dengan jalan yang dia pikir, karena Tuhan tidak memberitahu caranya bagaimana, ya, dia pegang janji ini. Kalau dia tidak, dia pikirnya Eliezer pergi ke sana, ke kampung halaman dan mencari istri dan membawa seorang perempuan datang untuk menikah dengan Ishak. Ya, tidak tahu, tidak kenal bagaimana caranya, tidak tahu. Ya, tapi dia percaya Tuhan akan menyediakan. Kalau bukan dengan cara ini yang dia sudah pikir, Tuhan akan dengan caranya sendiri, jalannya sendiri, dia akan menyediakan istri dan akan memberikan keturunan kepada anak-anakku ini. Dengan kata lain, prinsipnya di sini kita belajar adalah Abraham tidak mengambil shortcut, ya, seperti yang lalu yang pernah dia lakukan. Tidak punya anak, Ishak belum lahir, janji Tuhan tentang anak akan menjadi seperti pasir di laut, bintang di langit. Tapi belum punya anak, maka ambil shortcut, tidur dengan budaknya Hagar, dengan dorongan daripada istrinya. Tidak, sekarang dia sadar, dia tahu janji Tuhan itu baik, janji Tuhan itu pasti terjadi meskipun dia belum tahu bagaimana terjadinya. Jadi sejauh yang dia tahu, sejauh prinsip yang dia tahu, dia tidak boleh mencari istri di antara orang Kanaan. Ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala. Anakku tidak boleh menikah dengan mereka. Tapi bagaimana mencari keluargaku? Mereka tempatnya jauh. Kami tidak boleh pergi juga meninggalkan, aku tidak boleh pergi meninggalkan tanah ini, karena ini adalah tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan kepadaku. Maka di dalam keadaan yang tidak tahu, tetapi sebagian prinsip-prinsip yang dia sudah ketahui dia pegang. Dan dia tidak melanggar. Maka dia utus Eliezer dengan doa, dengan bersumpah, dengan bersandar kepada Tuhan, supaya dia mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak shortcut di sini. Dan bukan juga God helps those who helps themselves. Ya, bukan. Ini bukan kadang-kadang saudara ada orang yang berpikir ini prinsip firman Tuhan, bukannya ini Alkitab, bukannya God helps those who helps themselves. Saya sudah pernah katakan ini bukan firman Tuhan. Ini bukan apa yang Abraham lakukan. Dia bukan menolong dirinya sendiri dan kemudian Tuhan akan menolong. Tidak. Ini adalah jalan ketaatan kepada Tuhan. Dengan iman, dia tahu dia tidak boleh menikahkan anaknya dengan istri di sini, orang kafir, dan dia tidak boleh meninggalkan juga tanah. Di dalam keadaan itu, apa yang harus dia lakukan? Dia sekarang dengan hikmat dari Tuhan, dia mengutus Eliezer, mendoakan dia. Tuhan yang memimpin, malaikat Tuhan akan memimpin kau. Dan kita melihat di cerita selanjutnya, ya, bagaimana dia kemudian hambanya itu akhirnya tiba, singkat cerita di mana Nahor itu adalah
brothers, ya Abraham's brother itu tinggal, ya. Dan kemudian sampai di tempat itu, tentu dia belum mengenal, belum tahu semuanya, tidak tahu siapapun di situ. Maka Eliezer itu sampai ke tempat titik temu daripada biasa satu kota pada zaman itu. Titik temu itu adalah di sumur. Ya, ini adalah sumur jodoh, ya, sumur tempat pertemuan, titik temu daripada orang-orang di situ. Ya, kalau kita seharusnya adalah IREC Melbourne, ini titik temunya seharusnya. Ya, kita tentu datang untuk beribadah, mendengar firman, tapi juga ini tempat titik temu, ya, berkenalan satu dengan yang lain. Atau ada orang yang mengatakan, kita ada salah satu pertanyaan, kalau online gimana online dating? Ya, saya rasa itu juga bisa menjadi titik temu, tapi harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Banyak cerita-cerita horor, banyak cerita-cerita berbahaya, ya, banyak cerita-cerita yang akhirnya ditipu dan sebagainya. Harus hati-hati, ya, mengenal. Tapi mungkin ya gimana sekarang hidup dalam dunia seperti ini? Titik temunya di cloud, ya, di cloud bisa menjadi titik awalnya saja. Tapi kemudian harus memang mengenal secara pribadi. Eliezer sampai di sumur, ya, dan di situ dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Ini juga prinsip yang penting, ya, prinsip yang sangat penting. Ya, selain kemarin kita sudah membahas prinsip yang penting, yang fundamental, yang tidak boleh tidak ada, yaitu mencari pasangan yang di dalam Tuhan, yang bertumbuh mengenal Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, ya, menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Tapi juga seluruh proses itu juga harus diikuti dengan doa. Doa menjadi sesuatu yang penting, ya. Abraham mendoakan Eliezer berdoa. Ini seluruh prosesnya penuh dengan doa. Dan Eliezer berdoa kepada Tuhan yang boleh disebut sebagai seperti minta tanda, ya, minta tanda. Dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkenan, biarlah waktu saya ada gadis-gadis yang datang untuk menimba air. Dan kalau saya minta kepada salah satu gadis itu, bolehkah saya minta air? Saya tidak punya ember dan sebagainya. Bolehkah saya minta air? Dan kalau gadis itu memberikan aku air, tapi bukan saja memberikan aku air, tapi memberikan air bagi unta-untaku yang aku bawa. Dia banyak bawa barang, banyak bawa unta, maka itu menjadi tanda bahwa ini adalah perempuan yang Tuhan inginkan untuk aku bawa untuk menjadi istri daripada tuanku Ishak. Saudara sekalian, ada orang yang membaca bagian ini dan berpikir ini seperti minta tanda, berarti bolehkah minta tanda kepada Tuhan? Ya, kepada Tuhan. Saudara harus tahu, ya, memang dalam Alkitab ada satu tanda juga yang terkenal, yaitu tanda yang diminta oleh Gideon, yang disebut sebagai tanda potongan bulu domba. Ya. Tapi kalau sudah membaca kisah itu di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6, itu sangat berbeda dengan tanda yang diminta oleh Eliezer ini. Ya, potongan bulu domba itu tentang Gideon minta tanda, dia bukan mencari kehendak Tuhan, bukan. Dia sudah tahu kehendak Tuhan. Tetapi dia takut untuk menjalankan kehendak Tuhan itu. Dia sudah tahu kehendak Tuhan, tapi dia minta Tuhan, tolong kasih aku kekuatan. Dan bolehkah memastikan, memberi aku tanda, ya, dan tandanya yang diminta adalah tanda yang mukjizat sebenarnya. Ya, aku taruh potongan bulu domba di depan rumahku. Ya, kalau besok potongan bulu domba itu kering dan seluruhnya basah, maka saya tahu itu berarti engkau memang menginginkan aku menjadi hakim. Dan Tuhan berikan itu. Besoknya sebaliknya. Kalau tanda itu, potongan bulu domba itu basah, sedangkan semuanya kering. Nah, itu adalah mukjizat. Ya, kalau sudah berani minta mukjizat kepada Tuhan, silakan. Kemungkinan besar tidak akan dapat, saudara. Ya, mukjizat, gitu ya. Kacamatanya dibuka. Aku tidak suka suami istri yang berkacamata, gitu ya. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan dia kacamatanya, ya, -10. Sembuhkan dia, berarti dia adalah calonku. Saudara, most likely Tuhan tidak akan jawab, saudara. Kalau saudara berani, gitu ya. Banyak Pak Ivan sudah cerita tentang hal itu, saya juga tahu teman saya seperti itu. Dia buang kacamatanya, sudah sembuh. Tuhan, pendetaku bilang sudah sembuh, Tuhan bilang sudah sembuh.
Dia buang kacamatanya. Langkah iman katanya, ya, nggak iman. Dia terus naik motor juga, saudara. Motor burem. Wah, karena anugerah Tuhan saja dia nggak tabrakan, nggak mati. Ya. Tapi itu besok nggak sembuh. Seminggu dia tunggu nggak sembuh. Seminggu nggak sembuh, dia beli kacamata lagi yang baru. Daripada aku nggak bisa naik motor, aku beli kacamata yang baru. Saudara, tanda yang diminta Eliezer ini bukan seperti Gideon. Ya, Tuhan akhirnya marah kepada Gideon. Kamu tidak percaya, aku sudah katakan jelas kepadamu. Ya, itu justru tanda yang diminta Gideon adalah tanda dia tidak percaya. Dia bergumul dengan imannya. Tidak, tapi Eliezer adalah dia betul-betul tidak tahu. Dia betul-betul tidak tahu ini siapa, di mana dia, tanah yang dia, mungkin ini hambanya Abraham, dia belum pernah ke kampung itu, belum tahu. Dia tidak kenal siapapun, tidak kenal Nahor, tidak kenal siapapun yang ada di tempat itu. Karena itu dia minta, ini adalah sebenarnya tanda yang diminta oleh Eliezer adalah hikmat yang terselubung. Sebenarnya ini hikmat, ini yang kita perlukan di dalam keadaan seperti ini. Di dalam banyak hal dalam hidup kita yang Tuhan tidak jelas langsung katakan, ya, dan termasuk salah satu tentang jodoh, ya, tentang siapa yang sudah harus menikah, ya. Hanya ada beberapa prinsip yang kita sudah belajar, yang penting tadi beberapa saya sudah katakan, tapi selain itu tetap banyak pilihan, kan, banyak pilihan. Jadi yang mana? Nah, kita perlu memakai hikmat daripada Tuhan. Nah, ini kita bagian daripada kita ada di dalam dunia ini. Ya, kita harus menjalani hidup dengan hikmat yang dari Tuhan. Jadi ketika dia minta, kalau boleh perempuan itu menjadi tandanya adalah dia memberikan aku minum dan bahkan memberikan domba-domba, unta-untaku juga minum, maka ini adalah tanda, berarti ini adalah uji karakter. Karakter yang seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Berarti ini kalau dia memang melakukan itu, berarti dia seorang yang baik, seorang yang murah hati, seorang yang peduli kepada kebutuhan orang lain, bahkan dia memperhatikan kebutuhan orang lain dengan harga, dia harus berkorban, dia harus rela, dia harus menimbang. Sudah bayangkan unta itu minumnya berapa banyak, ya, unta, dan ada berapa banyak unta, kalau tidak salah 10 unta dan sebagainya. Dia harus menimba air berkali-kali supaya sampai unta-untanya semuanya itu kenyang, puas minum air. Berarti ini seorang yang berkarakter baik, ada keagungan daripada karakter. Ya. Lalu kemudian dia tanya, anak siapakah engkau? Setelah semua diberikan, anak siapakah engkau? Dan adakah tempat bermalam di rumahmu? Maka Ribka, ya, atau Rebeka dalam bahasa Inggrisnya, itu mengatakan di dalam ayat yang ke-23. 23 si Eliezer bertanya, anak siapakah engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawab Ribka kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Baru sadar, ini adalah cucunya Nahor. Nahor itu brothersnya Abraham. Ini cucunya. Ya, ini kenapa bisa cucunya? Karena kita tahu Ishak lahir, Abraham sudah tua, ya, sudah tua. Jadi ini cucunya mungkin ya jadi nggak beda banyak dengan anaknya Abraham, begitu ya, pada waktu itu. Dan kemudian dia mengatakan, lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan untuk unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Jadi dia sudah tahu siapa dia, dan menyatakan lagi keramahan yang begitu dalam. Ayat 26, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Saudara sekalian, ini adalah semuanya pimpinan Tuhan, dan dia jelas, dan tanda yang ada hikmat di dalamnya, dan dia akhirnya sadar, dia kembali sujud dan kembali memuji Tuhan karena semuanya adalah pimpinan Tuhan yang jelas bagi dia. Tapi perhatikan hal yang penting di sini, ya. Perhatikan bahwa bukan hanya apa yang dilakukan Eliezer,
Bukan hanya apa yang dikatakan oleh Eliezer, tetapi apa yang tidak dilakukan Eliezer juga penting. Ya. Apa yang tidak dilakukan Eliezer? Di sini kita melihat bahwa meski dia percaya penuh, semua perjalanan itu, doa daripada Abraham, utusannya, motivasinya benar, dan Tuhan sudah pimpin ketemu Ribka, dan karakter yang benar, seorang yang tepat ya bagi dia. Dia sudah mengerti, dia sadar semuanya itu, dia ada pimpinan Tuhan yang jelas bagi dia. Doa yang dijawab oleh Tuhan, penggenapan janji Tuhan di dalam seluruh janji yang telah Tuhan berikan. Tetapi Eliezer itu tidak memaksa keluarga Ribka dan maupun Ribka itu sendiri untuk menerima apa yang dia percaya. Dia tidak paksa. Kalau sudah baca selanjutnya, sudah tahu, sadar bahwa dia rela diuji. Dia sadar tahu. Dia tahu dan dia percaya penuh. Semuanya pimpinan Tuhan. Dan betul memang kita bisa melihat itu pimpinan Tuhan. Tapi mungkin orang lain belum tahu. Orang lain belum mengerti. Karena itu dia rela diuji. Selanjutnya kita membaca, dia mengulangi cerita itu. Ketika dia bertemu akan keluarga daripada Ribka. Nahor dan kemudian Laban brothernya dari Ribka, ya, dan dia memberitahu, menceritakan akan kepada keluarga Ribka ini tentang semua pimpinan Tuhan, semua apa yang setelah terjadi, dan bagaimana akhirnya ketemu dengan Ribka di sumur itu, dan dia kemudian serahkan, lihat, kalau engkau melihat, dan dia artinya dia percaya penuh. Kalau ini pimpinan Tuhan, ini kehendak Tuhan dalam hidup dia, pasti Tuhan juga bekerja di dalam hati daripada Nahor dan Betuel dan juga semua keluarga daripada Ribka. Dan itulah memang yang dikatakan oleh keluarganya ketika Eliezer menceritakan semuanya itu. Ayat yang ke-50. Ayat yang ke-50. Lalu Laban dan Betuel ayahnya Ribka menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Setelah mereka mendengar semua cerita itu, kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Sekarang tinggal Ribka. Ribkanya mau nggak? Mau nggak pergi? Mau nggak pergi? Orang asing dan tidak dikenal. Semuanya hanya berdasarkan cerita daripada si Eliezer ini. Ya, maukah? Maukah dia pergi? Maka kami tidak bisa memaksa. Mereka juga tidak mau memaksa anaknya. Kamu langsung tanyakan saja kepada Ribka, ya. Dan kemudian ditanyakanlah kepada Ribka, dan kemudian ayat 58, ya, mungkin dari ayat yang 57. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya dengan cuma satu kata. Dalam bahasa Ibrani memang juga satu kata. Elek. Mau. Mau. Aku mau. Bahasa Ibrani elek. Ya. Dan dia pergi. Mau untuk pergi. Saudara, kita melihat sini. Menarik ya. Menarik bagaimana peristiwa ini dalam pimpinan Tuhan. Dan Abraham dengan Eliezer yang setia taat kepada perintah Abraham. Dia mengerjakan semua di dalam minta pimpinan Tuhan. Minta akan anugerah Tuhan, ya, berdoa, bersandar kepada Tuhan, meskipun tidak tahu detailnya bagaimana, apa yang terjadi, bagaimana, dan sebagainya. Tetapi ada hikmat di dalam apa yang mereka lakukan. Maka saya juga waktu kita, ini prinsip yang praktisnya juga di dalam kehidupan kita, di dalam pelaksanaan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang kita mungkin juga sebagian sudah mengikuti kelas daripada Vikari Sijin, itu juga sesuatu yang baik yang kita boleh belajar dan diperlengkapi bersama-sama. Ada bijaksana, ada hikmat daripada Tuhan di dalam kita mengambil keputusan-keputusan kita. Ini saya juga yang saya lakukan di dalam ketika kita membeli akan Springfield Church, ya, tempat yang baru yang ada yang kita sudah beli itu. Prosesnya semua bagi saya sadar itu semua pimpinan Tuhan yang saya sudah ceritakan berapa kali kepada kita sekalian. Tetapi tetapi Tuhan tidak pernah bilang kan, "Hai Budi, belilah 5 euro Springfield," ya.
itu aku berikan untuk memperkembangkan gereja IREC Melbourne. Nggak ada itu semua, saudara ya. Nggak ada suara seperti itu. Tapi ini adalah hikmat Tuhan, sesuai dengan prinsip firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, kita melangkah. Sesuai dengan prinsip Tuhan, kita mau memperlebar pekerjaan Tuhan, menjangkau sebanyak mungkin orang, semampu kita yang Tuhan berikan. Ya, kita mau menjadikan segala bangsa murid Kristus, dan menjangkau para mahasiswa dan sebagainya. Kita melangkah di dalam pimpinan Tuhan. Saya mengerti betul, melihat betul, itu semuanya adalah pimpinan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh memaksa dan mengatakan bahwa ini berarti kehendak Tuhan, yang melawan berarti melawan Tuhan. Tidak pernah begitu, ya. Ini tidak pernah seperti Eliezer. Dia tidak pernah mengatakan semua ini jelas berarti Ribka keluarganya harus berikan Ribka bawa saya pulang. Kalau tidak, engkau berarti melawan Tuhan. Tidak, ya. Dia membiarkan diuji. Saya merasa ini pimpinan Tuhan. Saya merasa sadar dan semuanya dilakukan dengan motivasi yang benar, dengan doa, dengan bersandar kepada Tuhan. Sadar ini adalah benar. Tetapi bagi orang lain belum tentu mereka melihatnya. Tapi kalau ini adalah pimpinan Tuhan, ini jelas apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan juga akan bekerja di dalam hati orang-orang itu. Dan kita bersyukur, itu termasuk kita program yang panjang, kita berdebat panjang di pengurus termasuk. Ada orang-orang yang belum yakin, kita bergumul, menceritakan, berdoa, dan kemudian memikirkan kembali, ya segala macam. Dan akhirnya kita mulai semakin sahati, mengerti, sama-sama melihat ini adalah pimpinan Tuhan. Dan seluruh jemaat juga mengerti, ini adalah apa yang Tuhan pimpinkan untuk kita boleh kerjakan sebaik-baiknya. Semua dengan motivasi yang benar, semua dengan prinsip kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Dan kita berjuang bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, itulah hal yang ketiga yang kita harus kerjakan. Dan hari terakhir ini, kita mengerjakan di dalam kehendak Tuhan selama kita ada di dalam dunia ini. Ya, berjuang di dalam pimpinan Tuhan, mengerjakan semampunya, sekuatnya, serajin-rajinnya, sesetia-setianya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan perlu berkorban, pasti harus berkorban. Pasti harus bekerja lebih giat di dalam waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tapi semuanya bukan untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Tapi semua harta, properti itu semua hanyalah sarana untuk mengerjakan hal yang bernilai kekal. Jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, jiwa-jiwa yang bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Hidup yang sungguh bernilai, mempermuliakan nama Tuhan di dalam seluruh aspek hidup yang kita boleh kerjakan. Kita boleh berjuang bersama-sama. Dan selama kita ada di dalam dunia ini, sehingga sampai akhir dunia ini, sehingga sampai akhir hayat kita menutup mata. Dan kita boleh bertemu dengan Tuhan kita boleh bersyukur. Kalau apa yang sudah kita kerjakan, kita sudah kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita sudah kerjakan, kita sudah sesetia mungkin mengerjakan setiap waktu, kesempatan yang Tuhan berikan. Kita kadang-kadang hidup di dalam dunia ini, di dalam kota, khususnya di kota ini, kota Melbourne, kita begitu banyak di antara kita yang lingkungan kita, dunia sekitar kita begitu santai, begitu nyaman, begitu enak. Ya, tapi kita bersyukur ada saudara-saudara kita di Indonesia yang terus berjuang. Kita bersyukur ada Pak Tong yang terus menjadi teladan bagi kita, mendorong kita. Ya, saudara, pasti kita semua bersyukur mendengar khotbah 35 tahun minggu lalu. Kita mendengar khotbah hambanya yang sudah sangat tua, sangat renta, tapi terus mau berjuang, menggugah hati kita untuk menggenapi rencana Tuhan. 35 tahun Pak Tong sudah memimpin GRI, tapi semangatnya, apinya terus tidak padam. Terus bahkan mendorong kita jauh lebih muda kebanyakan dari antara kita di sini. Berarti masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Masih ada waktu, masih ada kekuatan, masih ada kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita boleh berjuang bersama-sama selama kita ada di dalam dunia ini. Dan kita diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menggenapi rencananya, untuk menjadikan segala bangsa akan murid Kristus. Dan kita boleh berjuang bersama-sama menyelesaikan pekerjaan baik
yang Tuhan sediakan bagi kita. Sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Sampai kita menyelesaikan seluruh hidup kita. Dan harap kita, suara yang kita ingin dengar adalah suara Tuhan kita yang berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah mengerjakan seluruh tugas, seluruh hal-hal yang aku percayakan kepadamu. Kau telah setia mengerjakan semuanya itu. Masuklah sekarang ke dalam kebahagiaan Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku di dalam ucapan syukur, pujian yang tidak habis-habisnya untuk selama-lamanya." Saudara sekalian, terakhir balik ke kisah Ishak dengan Rebeka ini. Tentu ini bukan akhir. Setelah akhirnya Ribka pulang ikut bersama-sama dan kemudian mereka menikah. Ini tentu bukan akhir kisah mereka. Bahkan ini adalah awal dari kisah mereka. Akan banyak tantangan di depan, ya, banyak pergumulan yang akan mereka hadapi, tetapi mereka sudah memulainya dengan iman dan di dalam pimpinan Tuhan. Ya, ini modal yang sangat krusial. Allah yang telah mempersatukan mereka, pasti Allah juga akan menyertai dan memimpin seluruh hidup mereka dan pernikahan mereka. Demikian juga biarlah pernikahan-pernikahan saudara yang sedang mencari pasangan, ya, biarlah semuanya juga di dalam dengan bersandar kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan dan melakukan semua hal yang sesuai dengan prinsip daripada firman Tuhan. Dan pasti Tuhan akan pimpin karena Dia memiliki rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Saudara sekalian, kita juga bersyukur, ya, di dalam gereja kita, khususnya dalam tahun ini, ke depan ini akan ada 6 pasang daripada gereja kita. Tadi ada 2 pasang yang akan menikah segera bulan depan. Ya, nanti akan bulan depan lagi ada yang menikah, nanti Januari juga akan ada menikah. Sebagian akan menikah di Indonesia. Ya, saya juga sebagian akan saya berkati di Indonesia dan di sini ada dari yang akan diberkati di Gary Melbourne ada 6 pasang. Tapi ada 2 pasang lagi. Sebenarnya jemaat kita juga yang akan diberkati di Jakarta. Satu dengan oleh Pendeta Ivan di Jakarta, ya, dan satu lagi di gereja mengikuti, kemungkinan besar mengikuti akan istrinya yang adalah anggota GKY. Ya, tapi dia mungkin rencananya istrinya akan dibawa ke sini. Ya, sudah jangan tanya-tanya siapa itu. Masih rahasia. Ya, ada di dalam waktu mulai dari bulan depan sampai bulan Mei tahun depan ada 8 pasang yang akan menikah. Ya, jadi kita bersyukur kepada Tuhan dan harap mereka semuanya sejauh yang saya tahu mereka semuanya di dalam pimpinan Tuhan, semuanya menjalani akan kehendak Tuhan, berdoa. Ada yang sudah lama berdoa, ya, untuk Tuhan berikan, dan kita berdoa juga bagi mereka, Tuhan pimpin satu persatu dalam hidup mereka. Bagi kita sekarang, bagi kita semua, ya, maukah kita juga dipimpin oleh Tuhan di dalam hidup kita? Maukah kita berjalan di dalam kehendak Tuhan? Minta hikmat Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita akan ambil. Dan biarlah firman Tuhan hari ini hidup daripada Abraham, dan tentunya bagi kita yang hidup setelah Kristus hidup dan mati dan bangkit bagi kita, maka kita dengan iman yang lebih teguh, lebih percaya kepada Tuhan, kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, rencananya. Karena Tuhan yang setia itu, Tuhan telah menyatakan kesetiaannya dengan puncak ketika Dia mengirim anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kita. Dan Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang telah menyerahkannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak menyerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Seluruh janji-Mu Kau telah nyatakan di dalam Alkitab. Janji yang tidak pernah gagal, karena Engkau Tuhan yang berdaulat. Dan janji-Mu itu bukan hanya janji yang menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan, dan kedaulatan-Mu. Janji-Mu itu juga adalah janji yang baik bagi kami. Rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Karena itu Tuhan, tolong kami menjadi umat-Mu yang terus setia hidup di dalam dunia ini. Kau masih memberikan waktu bagi kami hidup di dalam dunia ini. Bahkan Kau mengutus kami di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi-Mu, bersinar terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Tuhan, pimpin kami, tolong kami, untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu, setia dan mengalami Tuhan, mempermuliakan Tuhan, mengalami penyertaan-Mu, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan, pembentukan Tuhan, untuk kami makin menjadi serupa dengan Kristus. Pimpin kami untuk rajin, setia, bertekun di dalam semua apa yang Kau percayakan kepada kami, sampai kehendak-Mu jadi di bumi seperti di surga, di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.